sekarang. Sebelumnya saya akan mengecek identitas Mbak terlebih dahulu. Oh iya, benar, dengan Mbak Gita, usia 25 tahun nggih. Mbak, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan GCS yang bertujuan untuk menilai tingkat kesadaran pasien dari kesadaran penuh sampai koma. Nanti langkah prosedurnya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menggunakan sarung tangan. Setelah itu saya akan memeriksa 3 aspek, yaitu uji respon pembukaan mata, uji respon verbal, dan uji respon motorik. Kalau Mbak bersedia, saya izin mencuci tangan dan mengambil alat terlebih dahulu. Cuci tangan yaitu menutup tirai, yaitu untuk menjaga privasi pasien. Untuk langkah yang pertama yaitu memeriksa uji respon pembukaan mata. Uji respon pembukaan mata ada 4 skor. Untuk skor 4, pasien dapat membuka matanya tanpa adanya rangsangan dan diperintah. Nah, seperti ini. Untuk skor 3, pasien dapat membuka matanya apabila diperintah. Mbak, buka matanya, Mbak. Nah, seperti ini. Lalu untuk skor 2, pasien dapat membuka matanya apabila diberi rangsangan nyeri. Mbak. Nah, seperti itu. Lalu untuk skor 1, pasien tidak merespon meskipun diberi rangsangan nyeri dan diperintah. Mbak. Mbak. Nah, seperti ini, pasien tidak membuka matanya. Selanjutnya, saya akan memeriksa uji respon verbal. Uji respon verbal ada 5 skor. Untuk skor 5, pasien dapat menjawab dengan benar dan jelas sesuai dengan pertanyaan. Mbak, namanya siapa? Ini di mana? Rumah sakit. Baik. Untuk skor 4, pasien dapat menjawab namun bingung. Mbak, namanya siapa? Ini di mana, Mbak? Rumah sakit. Oh iya. Untuk skor 3, pasien dapat menjawab namun ngawur atau tidak nyambung. Mbak, namanya siapa? Yes. Ini di mana, Mbak? Pasar. Oh iya, baik. Lalu untuk skor 2, pasien dapat berespon bersuara namun tidak jelas. Mbak, sakitnya yang mana, Mbak? Ya, baik. Pasien hanya berespon suara saja. Lalu untuk skor 1, pasien tidak merespon sama sekali meskipun sudah diberikan rasa nyeri dan dipanggil namanya. Mbak, namanya siapa? Nah, seperti ini, pasien tidak berespon. Selanjutnya, saya akan melakukan uji respon motorik. Uji respon motorik ada 6 skor. Untuk skor 6, pasien mampu melakukan gerakan motorik sesuai dengan perintah yang diberikan. Mbak, tolong angkat tangan kanannya. Sekarang angkat tangan kirinya. Baik. Untuk skor 5, pasien mampu menunjukkan tempat yang telah diberi rangsangan dan menepisnya. Nah, seperti itu. Untuk skor 4, pasien saat diberi rangsangan nyeri berespon fleksi menjauh. Seperti ini. Nah, lalu untuk skor 3, saat diberi rangsangan, pasien berespon fleksi abnormal. Nah, seperti itu. Lalu untuk skor 2, saat diberi rangsangan, pasien berespon ekstensi abnormal. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir, skor 1, pasien saat diberi rangsangan, dipanggil namanya, tidak berespon sama sekali. Mbak, nah seperti ini, pasien sama sekali tidak merespon. Langkah selanjutnya setelah pemeriksaan yaitu merapikan pasien dan mencuci tangan dan mencatat hasil pemeriksaan. Selesai melakukan tindakan pemeriksaan GCS pada Mbak. Untuk hasilnya, dalam pemeriksaan GCS adapun tingkat penilaian total skor GCS. Untuk skor 14-15 dikatakan kompes mentis. Untuk 12-13 apatis, 10-11 somnolen, dan 9-7 sopor. Lalu 6
begitu saya izin kembali ke ruang perawat. Untuk nanti siang saya akan kembali lagi